Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa hibati sumaila arhi susan dumalik wal susan amsibah wal susan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke, kita mulai kan pembacaan. Suara jelas, suara jelas macam ya. Jelas, 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 jelas. jelas. Nah, kan ketika kita balpiah daripada bed ke 496, insya Allah mungkin Maisam tidak akan kurang daripada 10 bed, mungkin 10 atau 15 bed setiap kali pertemuan dan fokusnya kepada matan ataupun sarah-sarahnya. Tentu sudah tahu lah mana sarah yang lebih bagus. Kalau manhaj Azhar itu eh Tasilul Masalik yang misalnya Tasilul Masalik atau madah tingkat berapa, tingkat 4 atau tingkat 3 Tasilul Masalik. Itu Kemudian semua S1, ah, S1 odometer. S1 ya, S2 udah gak ada alfiah ya. Enggak, saya. Kok hari mah kurang abi yang Ibnu Akil ya. Oke. Di, di Al Azhar kalau dulu kita di pesantren sarah-sarah itu sarah Ibnu Aqilnya Hamdun, kemudian yang paling ditakut tuh Sarah Soban ya, yang sulit untuk dibaca. Nah, sekarang kita fokus pada bednya, matanya, supaya paham matanya. Kemudian setelah itu silahkan baca pelebarannya masing-masing. Yang paling bagus Ibnu Aqil bagus, Sarah yang mudah Ibnu Aqil. Hasil masalah juga bagus, tapi terlalu panjang takut bosan memang bisa. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alu tafdil. Af'alu tafdil sub min masugin minhu li ta'ajubi af'ala li tafdili wa ba ladubi wa ma bihi ila ta'ajubin usil limaniin bihi ila tafdili sil wa af'ala tafdili silhu abada takdiron au lafdon bimin injuridan wa in liman kurin yudof au jurida uljima tadkiron wa ayuhada watil al tibun wa malimarifah udi padu wajhaini anti. Sekarang kita akan menjelaskan afal takdir. Warna lagi nih. Sub min masugin. Sub min masugin maksudnya adalah bentuklah. Bentuk, maksud sub itu segat, ya, maksudnya bentuk, ciptakanlah. Min masugin minhu dari produk kita ajubin untuk real ta'ajub. Af'ala li takdir, af'al takdir. Wa'ba lad ubi dan cegahlah atau laranglah apa yang dilarang. Itu bisa seperti itu, bisa terjemah lurus. Kita juga bisa af'al tabdil, af'al tabdil, sub, bisa ini dulu. Sub, ciptakanlah, bentuklah, buatlah. Min masugin min hulal ta'ajubi. Dari bentuk atau produk-produk yang diberikan kepada dia ta'ajub. Kemudian ini terakhir. Wa balad ubi, dan cegahlah, laranglah apa yang dilarang dalam aturan-aturan dia ta'ajub. Jadi dulu saya belajar alfiah,
Tuh khatam lebih daripada 3 kali, atau 4 atau 5 kali, tapi kadang-kadang menerjemahkan dan menjelaskan itu lupa. Hanya ilmu hayatul ilmi bimudakarah itu seperti itu. Yang sudah khatam lebih daripada 3 kali pun lupa ya kan. Sebagian guru ada yang menerjemahkan itu lurus min masugin min bulita ajubi afalat kitab bil balad ubi, ada yang seperti itu. Biasanya itu metode di Wardoy gitu. Apa di enggak, yang lurus itu saya di Jawa Timur, di Ganculugo. Kalau di Wardoy biasanya asalnya bet af'ala litabdili, ya, biasa gitu. Jadi di di kolom-kolom seperti ini. Baik, jadi kesimpulan dari bait pertama menyebutkan bahwa af'al tafdil itu dibentuk daripada bentuk aturan yang berlaku dalam fi'il ta'ajub. Di dalam bait sebelumnya. Dalam bait sebelumnya dari bait 474 ini menceritakan atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il ta'ajub, syarat dan sebagainya. Itu semuanya berlaku pada af'al tafdil. Di antaranya kita bisa menyebutkan ada 6 ya. Ada 6 syarat-syarat segat fi'il ta'ajub dan juga berlaku kepada af'al tafdil. Yang pertama harus fi'il sulasi. Pertama harus fi'il sulasi. Kan? Harus fi'il sulasi. Yang kedua harus fi'ilnya fi'il mutasarrif. Jadi tidak boleh fi'il rubai dan juga tidak boleh fi'il mutasarrif. Contoh fi'il sulasi misalkan kalau atap dia kan tapi ma akbaroh ya kan, alangkah besarnya. Harus fi'il mutasarrif, berarti tidak boleh nikmat, tidak boleh nikmat, tidak boleh, atau laisa tidak boleh ya kan, karena dia tidak ke tasrif. Dia harus fi'il mutasarrif. Itu apa namanya, syarat ta'ajub dan juga syarat akal takdir sama. Yang ketiga harus fi'ilnya fi'il tam. Jadi tidak boleh fi'il nakis, tidak boleh fi'il nakis. Anak nakis misalkan laisa kan. Yang keempat harus qabilan litafawud. Qabilan litafawud. Qabilan litafawud maksudnya harus menerima eh, harus menerima atau harus menerima makna lebih. Harus menerima makna lebih. Saya jadi teringat di dalam kitab mantik, ilmu mantik. Jadi ada nisbat lafaz dan makna itu Mang Isyam. Ada nisbat makna dan lafaz itu dari segi lafaz dan maknanya itu ada makna tasakuk dan ada makna mutawati. Apa perbedaannya? Kalau makna mutawati itu lafaz yang maknanya afrodnya banyak, umum, mutawati. Tapi eh, keumumannya itu tapi maknanya satu, tidak ada makna lebih, seperti insan. Lafaz insan kan lafaz yang maknanya umum, afrodnya banyak, ya kan? Isam, Zaid, ya kan? Umar, kemudian apa lagi? Labib. Nah, tapi Labib, Umar, Zaid itu tidak bisa dikatakan misalkan lebih. Zaid lebih manusia daripada Isa misalkan. Habib lebih manusia eh, daripada Umar. Nah, itu berarti mananya tidak ada mana lebih dalam dalam lafaz insan ini. Itu mutawati.
Mutawat itu berarti maknanya tidak ada saling saling tafawut, tidak ada. Seperti mati, maut. Misal, maut itu lafaz yang mananya umum, tapi keumumannya itu afrodnya tidak saling, tidak ada saling tafawut. Tidak ada misalkan walaupun matinya itu ditembak oleh Israel, orang Palestina itu lebih mati daripada orang Israel misalkan. Nah, tidak ada. Nah, itu dinamakan dengan apa mutawati atau tidak menerima apa tafawut. Tapi yang menerima tafawut seperti Jamil, ya kan, bagus atau cantik atau handsome, itu kan menerima tafawut itu dinamakan dengan tasyakuk ya, lapan tasyakuk dari umatik kan saya berbicara umatik ya, tasyakuk. Ini supaya paham maksud kau bilang tafawut itu apa. Kau bilang tafawut itu maksudnya lapannya itu maknanya memiliki derajat lebih atau paling. Jamil itu lapan tasyakuk karena mana seperti maka boleh dikatakan bahwa Isam lebih lebih handsome, lebih ganteng daripada Agim misalkan, ya kan? Agim lebih handsome misalkan daripada Suranta. Nah, maka itu boleh karena kau bilang nih apa apa tabdil dengan fi'il ta'ajub juga sama harus kau bilang nih apa. Kemudian yang kelima eh, harus apa namanya mabnya lil maklum. Mabnya lil maklum berarti tidak boleh pada isim majhul yang maknanya yang di ya. Harus yang lebih, bukan yang dilebihkan, ya. Harus yang handsome atau yang ganteng, bukan yang digantengkan, ya kan? Yang bagus bukan yang dibaguskan, itu maklum. Maklum bukan yang ya. Apa namanya? Maknanya yang bukan yang di ya bukan isim maf'ul maknanya. Kemudian yang keenam harus apa namanya? Tidak boleh manfi. Kemudian yang ketujuh apa ya? Bukan yang ketujuh tambahannya. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat, ya kan? Tidak memenuhi syarat, misalkan fiilnya jadi fiil apa itu namanya? Rubai ya kan? Atau fiilnya ya itu tidak memenuhi syarat, maka harus di dalam ta'jib harus ditambahkan apa? Apa asada ya, ya kan? Harus ada lapan asada ya, ada lapan asada dan masdar fiilnya. Asada plus masdar fiilnya. Kalau tidak memenuhi syarat. Jadi itu maksud daripada bait pertama. Isuk bin masugin min hulita ajobi af'al tabdili wa balad ubi. Af'al tabdil itu dibentuk atau diciptakan atau segatnya sama dengan segat yang berlaku pada fi'il ta'jub. Wa ma bihi ila ta'ajjubin musil limani'in bihi ila tabdilisil. Apa namanya ini juga sama sebetulnya ya. Kalau kita jelaskan wama dan apa-apa bihi dengannya dengan aturan ila ta'ajubin terhadap ya ta'ajub usil yang diberlakukan limaniin larangan bihi dengannya ila tabdil isil maka terhadap af'al tabdil pun harus diberlakukan. Artinya larangan yang ya sama dengan misalkan larangannya tidak boleh fiil yang maknanya maklum ya kan tidak boleh nafi ya kan tidak boleh maka sama afal tafdil seperti itu larangan-larangan yang berlaku di dalam fiil ta'jub yang saya sebutkan tadi yang enam ya kan nah maka juga dilarang di dalam afal tafdil ya misalkan contoh Hisam amutu Hisam lebih mati ya kan
minal suranta daripada suranta, atau isam apa ya, insan jadi ansanu ya, lebih manusia ya, nah. Lebih manusia daripada gim misalkan. Tidak boleh karena lapan manusia atau lapan mati, ya kan? Itu dia tidak menerima tafawud, ya, tidak menerima darjat karena itu lapan yang maknanya mutawati, ya. Kemudian wa'af ala tabdil silhu abada takdiron au labdon bimin injuridan. Ini mungkin ada perbedaan yang mendasar dengan ya ta'ajub. Kalau bed yang pertama dan yang kedua mungkin lebih identik dengan persamaannya dengan ya ta'ajub. Yang ketiga ini ada perbedaan yang mendominasi dengan fi'il ta'ajub. Wa'af ala tabdil, af'al tabdil silhu abada, maka sil itu maknanya tempelkan ya, atau tambahkan atau dibarengi abada selamanya. Takdiron dikira-kirakan, aulabdon atau berupa lapan bimin dengan min injurida apabila dikosongkan. Bimin injurida apabila dikosongkan. Bisa seperti itu atau juga terjemahnya gini, af'al takdir satu, silhu abada dua, bimin tiga, injurida apabila tidak ada empat, lima. Nah, bisa menerjemahkan seperti itu. Af'al tabdil itu harus selalu menempel. Menempel apa? Min, huruf min. Min yang maknanya daripada, atau ya min yang maknanya daripada. Bahasa Jawa tinimbang. Ditempelkan dengan min, injurida kalau tidak ada. Ditempelkannya itu takdiron secara asumsi, takdiron itu dikira-kirakan ada, ya, asumsi atau implisit, bukan eksplisit. Kalau eksplisit jelas ya, kalau implisit itu tidak jelas tapi mengandung. Aulabdon atau berupa lapan kalau diadakan. Contoh misalkan Zaid afdolu, Zaid afdolu lebih utama, apa ya, lebih utama akhlakon misalkan, kulkon misalkan. Jadi lebih utama akhlaknya. Misalkan sudah cukup begini, tidak ada min, maka kita harus mengasumsikan. Takdiran itu mengasumsikan apa min, maksudnya jadi lebih utama haknya daripada Umar misalkan. Mana minnya? Nggak ada. Tapi wajib di diasumsikan, dikira-kirakan. Kenapa? Karena al tabdil itu harus silhu abada. Ya, biasanya selalu ada juga bisa Zaidun, itu kan normalnya begitu, Zaidun Abdulu Abdulunas misalkan ya, min Umar. Kan biasanya seperti ini, minnya ada. Contoh ini, takdiron ini, nggak ada minnya. Kalau yang ada minnya lafdon ini berarti eksplisit, jelas, nampak, nampak. Ya, ini minnya implisit atau asumsi, diasumsikan. Nah itulah kelebihan orang yang belajar ilmu nahu. Sesuatu yang tidak nampak pun Noisam bisa mengetahui, ya kan?
Karena itu ada sebagian ustadz ya yang mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu mantik itu akan mengetahui hati orang lain. Bukan, itu salah. Tapi mungkin dia itu ingin mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu nahu atau ilmu mantik, ya kan, dia akan mengetahui domir, misal sesuatu yang implisit, sesuatu yang apa namanya, yang tidak nampak pun dia akan melihat. Kan domir dalam bahasa bahasa Arab itu adalah hati, ya kan. Tapi bukan tujuannya bukan dari itu. Tapi memang kita itu diajarkan dalam kaidah-kaidah nahu, kaidah mantik ya. Wahad kuma yulamu zaizun kama takul jaidun pada mana indah kuma. Kemudian di sini waab ala tapi di silu abada takdiron aulabdun bimin injurida. Ini mengartikan bahwa saat yang mempelajari ini, ya kan, maka dia akan mengetahui sesuatu yang tidak nampak, yang implisit atau domir. Ya, domir itu hati. Di sini artinya bahwa af'al tafdil selamanya harus berada huruf min, baik secara eksplisit ataupun implisit. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, coba siapa yang mengetahui kalau misalkan kita tidak mempelajari kaidah ini? Artinya apa? Artinya ya betul, santri yang belajar apa namanya ilmu nahu dan dia menerapkan kaidah nahunya, dia akan mengetahui hati. Maksudnya itu domir yang tersimpan ya, baik bentuk huruf ya yang takdiron ataupun domir, ya kan. Nah, sekarang kan santri di feodalisme pula mengisah Hmm. feodalisme ya, wajib diserang mengisami guru gembul. Kemudian bait selanjutnya wa in liman kurin yudof au jurida ulzima tadkiron wa ayuhada. Wa in liman kurin yudof au jurida ulzima tadkiron wa ayuhada. Dan apabila terhadap isim nakiro yudopu diidopatkan siapa? Apal tabdil au jurida atau dikosongkan alif lam. Au jurida atau dikosongkan alif lam. Ulzima maka lazim. Maksudnya lazim itu tetapkan tadkiron mudakarnya wa ayyuhada dan mufradnya. Bisa seperti itu. Bisa juga gini, apa namanya terjemahnya, ulzima satu ditetapkan, dua tadkiron mudakarnya, wa ayyuhada dan ditetapkan mufradnya. Apa yang ditetapkan mudakar dan mufradnya yaitu afal tabdil. Kapan? In 4. Apabila yudopu 5 diidopatkan. Si afal tabdil itu idopat kepada apa? Liman kurin kepada isim nakiro atau jurida. Itu atau dikosongkan daripada alif lam. Jadi antum boleh menerjemahkan terjemah lurus wa liman kurin apabila terhadap isim nakiroh yudopu diidopatkan af'al tabdil au jurida atau dikosongkan daripada alif lam ulzima maka tetapkanlah si af'al tabdil tadkiron dalam keadaan mudakar au ayyuhada dan dalam keadaan mufrad. Atau misalkan mau pilih terjemah yang kedua ini, ulzima tetapkanlah si af'al tabdil tadkiron dalam keadaan mudakar wa ayyuhada dan keadaan mufrad. Kapan? Apabila yudopu diidopatkan si af'al tabdil liman kurin terhadap isim nakiroh, ya kan? Atau ketika dikosongkan alif lam, itu boleh. Mana yang enak didengar dan yang mudah dipahami? Silahkan antum jelaskan nanti kepada teman-teman atau nanti antum punya murid Maisha. Contoh Zaidun
afdolu tolib, ya kan? Zaidun afdolu tolib. Zaidani afdolu tolib. Nah, ini ya, lapan afdol af'al tabdil diidopatkan kepada isim nakiroh, ya kan? Isim nakiroh. Dan tidak ada alif lam, jurida kan? Jurida. Maka tetapkanlah mudakar ya, afdol mudakar dan mufrod, ya kan? Jadi maksudnya ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Zaidani Abdolani, ha. Atau Abdola Abdola ni toli. Seakan begini ya contoh. Nunnya dibuang karena didapatkan kan. Nah, tidak boleh gini. Kenapa? Tidak boleh mutobek. Kenapa tidak boleh mutobek? Karena idopatnya kepada akiro, ya kan? Jadi ini yang betul, ini yang betul. Tidak boleh mutobik karena didopatkan kepada isim nakiro. Jadi kemudakaran ini afdol mudakar. Sehingga begini nanti kalau misalkan Fatimah, contohnya afdolu tolibah. Nah, si afdol ini jangan diikuti jadi afdolat misalkan ya. Gara-gara yang diunggulkannya seorang perempuan, ya kan? Maka di sini jadi afdolat misalkan. Tidak boleh. Artinya di sini ilzam di sini kokohkanlah mudakar dan mufradnya walaupun walaupun yang dijadikan yang diunggulkannya itu seorang laki perempuan, ya kan? Kenapa? Karena dia diidopatkan kepada isim nakiro dan tidak ada alif lam. Paham ya? Wa illiman kurin yudob au jurida uljima tadkiron wa juga. Kemudian bed yang ke-500, dah ini ya, dah setengah lagi hatam Mang Isyam. Watil al tibkun wama lima aripah udi padu wajhaini andi maripah. Oke, terus di mana ya, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu ini. Ini kuncinya dari sini, dari 499 untuk memahami bed 500. Oke. Mafhumnya bagaimana Kak? Oke, kita terjemahkan satu-satu. Watilu al-tibku. Af'al tabdil yang ditempelkan alif lam. Tibkun itu harus mutobik, harus sesuai. Wama lima ripah dan ma sesuatu af'al tabdil yang yang terhadap makrifat diidopatkan dua ini andi makrifat. Maka itu ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Boleh di apa namanya? Dimutobik atau tidak. Itu terjemah secara lurusnya. Atau bisa watil al, ya sama seperti tadi lah. Nah, maksudnya kalau af'al tabdil diidopat, kalau af'al tabdil menempel atau ada alif lam maka harus tibkun, harus tobi. Oke. Berarti misalkan afdol jadi al afdol, ya kan? Al afdol. Wama lima arifah dan yang didapatkan kepada ma'rifah seperti abdolul insan. Kayak lam ya.
Maka di sini katakan harus tibkun. Harus tibkun itu berarti harus sesuai. Dengan apa? Ya dengan lafaz yang diunggulkannya. Berarti kalau misalkan Zaidun berarti al-afdalu. Al-afdalu, ya kan? Karena dia mufrad, dia pun mufrad. Kalau Zaidani, kalau Zaidani al-abdolani. Begitu Bang Syam. Zaidani harus al-abdolani, ya kan? Nah, gitu. Zaiduna harus al-abdoluna. Itu maksud daripada Zaiduna harus al-abdoluna. Itu maksud tibkun. Gara-gara apa menyesuaikan ini? Gara-gara ada alif lam. Di gara-gara ada alif lam, hukum mutobek itu berlaku. Hukum mutobek itu berlaku. Atau gara-gara diidopa. Kalau gara-gara diidopatkan Abdul Insan, diidopatkan kepada wama lima ripan udipa. Nah, kalau diidopatkannya, ini kan kalau diidopatkannya kepada akhirat. Nah, kalau diidopatkannya kepada makrifat, kalau diidopatkan kepada makrifat, maka itu ada dua pendapat. Bentar, adanya. Kalau diidopatkannya kepada isi marifat, maka ada dua pendapat. Eh, Yang pertama boleh mutobik, yang kedua tidak diwajibkan mutobik. Oke, seperti contoh di dalam hadis ada, dalam hadis ada Kita, ah, aha, takdim, aha, takdim apa? ahas, hasanukum, ahasinukum, 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 ahlakon. Atau boleh ahsanukum, ahsanukum. Aduh, saya bentar ya. Saya ini enggak cukup nih. Enggak cukup ininya tempatnya. Boleh aha, titik ini apa? Ahlakon atau ahsanukum, ahlakon. Nah, karena dia didapatkan kepada apa? Si ma'rifat, maka boleh mutobik, ya kan? Boleh tidak. Itu maksud daripada wama dan isim tabdil. Lima rifat ketika disandarkan kepada makrifat, didapatkan kepada makrifat, itu boleh dua ini. Boleh mengikuti idopat tersebut jadi jamak, ya kan? Hasan. Boleh masih tetap itu mufrad udah ah sanuku ahlakon. Ya, itu maksud daripada bet itu.
Kemudian bait selanjutnya hada. Hada ini apa? Maksudnya ihtilaf itu. Ihtilaf atau dua jahaini itu. Dua jahaini itu. Bolehnya dua pendapat yang ini nih, yang ini. Ya kan? Ini. Ada syaratnya. Ida nawaita makna min. Kalau mengasumsikan makna min. Kalau dikira-kirakan makna min. Wa ilam tanwi bahwa tibun mabi kurir. Tapi kalau misalkan tidak mengasumsikan makna min, kan ini berarti mengasumsikan makna min. Lebih baik daripada hati nimbang apa? Akhlaknya. Kalian itu lebih baik akhlaknya daripada. Nah, itu kan ada makna min tapi yang apa? Terasumsikan maksudnya yang diniat, yang dikira-kirakan. Tapi kalau tidak diniati, maka wajib harus mutabi. Seperti contoh apa? Seperti contoh, saya kasih contoh di sini, eh, Ali wasolih Abdullah Talamiti. Ali wasolih Abdullah. Abdullah Talamiti. Nah, tapi kalau misalkan tidak mengira-ngirakan makna min, seperti Ali dan Soleh itu adalah dua orang yang lebih utama muridku. Tidak ada daripada yang lainnya. Tidak ada mana seperti itu. Maka itu wajib untuk mutabi. Ini kan Ali dan Soleh. Satu, dua betasnya. Ini pun ditasniahkan. Paham ya? Jadi di sini hukum boleh dibaca dua cara. Boleh mutobik dan tidak itu. Ketika didapatkan kepada ma'rifat. Kalau misalkan mengira-ngirakan makna min. Kalau tidak, maka wajib mutobik. Itu maksud daripada bait 51. Paham ya? Oke. Sekarang bait yang ke-52. Wa in takun bitil wimin mustabhiman palahuma kun abadan mukodimah. Ini sekarang hukuminnya. Tadi apa tafdilnya? Sekarang hukuminnya. Wa in takun bitil wimin apabila dengan apa namanya kalau dan apabila setelah min itu ada istifham seperti min man min man dari siapa min man palahuma pun abadan mukodiman maka huruf min itu harus didahulukan mimman khairun mimman itu jadi mimman khairun anta daripada siapa kamu itu lebih baik kan ini anomali ya kan normalnya gimana normalnya itu orang atau sesuatu yang diutamakan dulu sesuatu yang utama dulu jaid kemudian af'al tabdil khairun misalkan ya kemudian min kemudian mafdulnya yang diutamakan atas siapanya min jadi min min Umar misalkan ini kan normanya begini orang yang utama dulu kemudian af'al tabdil kemudian min ya kan kemudian mafdulnya yang diutamakannya. Tapi kalau misalkan besertaan dengan istifham setelah min istifham, karena istifham itu dinamakan dengan sodar kalam yang harus ada di dahulu, maka min itu didahulukan. Di nomor ketiga ini harus ada di nomor pertama. Seperti min man. Man ini kan istifham, ya kan? Istifham. Lalu min harus dahulu. Jadi ketika
min itu disandarkan dengan man, maka selama-lamanya harus dahulu. Dari siapa lebih baik kamu itu? Ya kan? Berarti ini min dulu, ya kan? Man itu berarti mabdul dulu, ya kan? Kemudian af'al tabdilnya, kemudian apa? Orang yang utamanya, fadilnya. Ini berarti anomali. Jadi dalam istifham itu jadi tidak normal aturannya. Tidak normal. Oke. Kamisli ayat. Kamisli miman anta ini ada miman anta khair. Oh ini dulu di sini apa anta dulu fadilnya. Jadi contoh miman ini asalnya min man ya kan? Diidghamkan. Dari siapa kamu lebih lebih baik. Artinya huruf min ketika bersandar dengan man harus selama-lamanya harus dahulu. Walada ikhbari at-taqdimu najron waroda. Maksudnya bed ini walada ibari di dalam kondisi memberikan kabar bukan istifham. Beda ya. Bedakan Maisam antara kabar dan istifham. Di dalam ilmu usul fikih istifham itu adalah tahsilu dikril mahiyah. Itu ingin memperoleh hakikat suatu perkara. Hakikat anta. Dan kalau ikhbar itu kalau ikhbar itu dia itu menyebutkan menyebutkan sesuatu yang mungkin benar atau mungkin salah, mungkin benar atau mungkin salah. Ada lagi ungkapan begini, kalau kalau istifham itu ma yahsulu maduluhu bil kalam. Sedangkan ikhbar ma yahsulu maduluhu bi ghairil kalam. Artinya apa? Istifham ini sama dengan amar atau dengan nahi. Istifham ini sesuatu yang hakikatnya tidak terjadi sebelum ucapan itu. Kalau saya mengatakan contoh misalkan saya mengatakan apa itu manusia? Hakikat manusia tidak akan madlulnya definisinya tidak akan muncul sebelum ada pertanyaan, ya kan? Beda lagi dengan kabar. Kalau kabar itu dia terjadi bukan karena dengan ucapan. Kalau saya mengatakan contoh eh, Israel itu adalah dolim, nah kedoliman Israel itu bukan disebabkan ucapan saya. Nah, itu maksudnya khobar. Jadi ketika khobar maka mendahulukan min itu jarang. Seperti apa ya? Gimana ya contohnya? Ada kalau nggak salah contohnya di dalam syarat contohnya di dalam kabar tapi dalam syair ya syair di dalam syair. Contoh misalkan gimana ya? Zaidun, Zaid, Abdulu, enggak, Zaidun, Minka, gitu aja lah. Zaidun, Minka, Afdolu. Zaidun, Minka, Afdolu. Zaid daripada kamu itu lebih utama. Ini kan bukan sebuah istifham, bukan pertanyaan, tapi ini adalah kabar, ya kan? Nah ini hal yang jarang. Walada ibar dalam kondisi kabar mendahulukan min atas af'al tabdil itu najron waroda langka terjadinya. Langka terjadinya. Warobu ad-dohiro najrun wa mata qoba fi'lan fakathiron tabata kalan taro finna min rofikin aula bihi al-fadu min sadiki. Oke, bed ini penting sebagai terakhir daripada af'al tabdil. Gini, af'al tabdil berarti fi'il, ya kan? Fi'il. Sedangkan aturan fi'il secara normalnya dia memerlukan fa'il. Nah, fa'ilnya itu mana? Zaidun khairun min amr. Kan ini af'al tabdil, fa'ilnya mana? Jawabannya fa'il daripada af'al tabdil itu wajib disimpan, wajib domir, yaitu huwa. Zaidun
khairun, lebih utama. Siapa? Huwa, yang kembali kepada Zaid. Yang kembali kepada apa? Zaid. Jadi artinya af'al tafdil itu mempunyai fa'il tapi fa'ilnya dibuang. Bukan dibuang, disimpan. Boleh tidak fa'ilnya itu misalkan huwa ya kan? Didohirkan. Boleh gak Zaidun? Zaidun khairun. Huwa ya kan? Huwanya itu sebagai fa'il af'al tafdil boleh gak didohirkan? Normalnya tidak boleh. Tapi ada yang melakukannya tapi itu langka dan berlakunya itu hanya kepada kasus-kasus tertentu. Maka di sini katakan merupakannya af'al tabdil terhadap fa'il. Ini maksudnya tulisnya maksud dua robot adalah merupakannya af'al tabdil kepada fa'il ad-dohir yang dinampakkan najrun itu langka. Artinya jarang ya, jarang terjadi ya. Wa mata akoba pilan pakasuran sabata. Tapi ketika misalkan terjadi, maka kebanyakannya berlaku kepada fiil yang nafi. Seperti lantaropin nasi min ropikin aula bihi al padlu minas sidiki. Lihat. Lapan aula ini adalah al tabdil. Fa'ilnya didomir di apa? Didohirkan lapan al padlu. Sepatutnya normalnya kan lantaro pinna simin ropikin aula bihi minasidiki. Gak usah ada alpadlu. Ya kan? Di alpadlu di sini adalah fa'il yang dohir yang sebetulnya itu adalah suatu kelangkaan di dalam susunan af'al tafdil. Dalam susunan apa? Af'al tafdil. Mungkin untuk pertama Mang Isyam ini dulu berapa bed ini lumayan lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya pas 10 bed untuk Ya, pertama Insya Allah ini dulu nanti jadwal ya dalam seminggu berapa kali nanti saya akan update lagi Bang Isyam ya mohon tapi maaf ya. kalau kalau Bang Isyam memang Hmm. kosong kosong terus aja oke ada pertanyaan nggak kalau nggak ada pertanyaan ada bed Saya mungkin bed yang ini ada ya nggak ada ya oke wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.